Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Amelia Sophia dengan NIM 12392301995. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Sebelum kita lebih tahu dalam tentang elastisitas permintaan dan penawaran, tentunya kita harus lebih tahu dulu apa yang dinamakan elastisitas. Nah, sebagaimana dituliskan di sini bahwa menurut ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan sebuah proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau respon atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga tersebut. Sedangkan menurut Nicholson, elastisitas merupakan ukuran persentase perubahan pada suatu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lainnya. Elastisitas juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran derajat kepekaan atau respon sebagaimana yang tadi telah disebutkan dalam suatu variabel terhadap variabel lainnya. Elastisitas juga bisa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu elastisitas harga atau price elastisitas. Yang kedua, elastisitas pendapatan atau income elastisitas. Dan yang terakhir yaitu elastisitas silang atau cross elasticity. Nah, dari yang ketiga jenis elasticity ini terdapat unsur penting yang mempengaruhi ketiga jenis elastisitas ini, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, sebagaimana tadi disebutkan di awal bahwa kita akan menjelaskan lebih dalam tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, apa sih yang dinamakan tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran? Di sini dijelaskan bahwa elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Permintaan dapat dikatakan elastisitas jika perubahan yang sedikit saja menyebabkan jumlah perubahan permintaan yang sangat besar. Namun sebaliknya, permintaan dapat dikatakan tidak elastisitas jika perubahan yang hanya sedikit saja menyebabkan jumlah perubahan permintaan yang hanya tetap saja tidak besar gitu. Permintaannya tidak besar, namun hanya tetap saja, tidak ada yang berubah. Lalu yang kedua, elastisitas penawaran atau elasticity of supply adalah presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan dari harga itu sendiri. Elastisitas ini juga bisa dikatakan sebagai perbandingan antara beberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Nah, semakin besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah penawaran, maka hal tersebut semakin elastis. Namun, semakin kecil pengaruh perubahan harga, maka hal tersebut semakin tidak elastis. Begitu. Nah, lalu dari kedua ini juga memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Oke, yang pertama yaitu barang substansi atau barang pengganti, di mana semakin banyak barang pengganti, maka semakin kecil elastisitasnya. Nah, sebaliknya ketika barang tersebut susah dicari, maka elastisitasnya akan semakin besar. Lalu yang kedua adalah jumlah pendapatan, di mana semakin besar pendapatan, maka akan semakin kecil elastisitasnya. Sebaliknya juga ketika pendapatan kita rendah, pendapatan kita kecil, maka si elastisitasnya akan sangat meningkat besar. Lalu yang ketiga,
jenis barang. Jenis barang di sini ada barang primer, sekunder, sama tersier. Nah, ketika barang tersier memiliki elastisitas yang kecil, sedangkan pada barang sekunder dan tersier memiliki elastisitas pendapatan yang relatif sangat besar. Karena kalau barang primer seperti beras, tepung, seperti itu kan memang dibutuhkan untuk sehari-hari, jadi elastisitasnya cukup kecil. Lalu yang terakhir yaitu jangka waktu analisis, di mana semakin panjang, semakin lama analisis yang kita lakukan, maka elastisitasnya tergolong kecil. Sebaliknya, ketika waktu analisis yang kita lakukan sebentar, maka elastisitasnya akan semakin besar. Lalu dijelaskan juga selanjutnya yaitu faktor-faktor dari elastisitas penawaran. Nah, untuk yang pertama yaitu jumlah persediaan atau jenis barang yang diproduksi, di mana jika barang mudah rusak, maka permintaan akan kurang elastis. Namun jika produk tersebut awet, lalu kualitasnya bagus, maka kemampuan elastisnya akan menunjukkan elastis yang sangat besar. Nah, untuk yang faktor yang kedua yaitu kapasitas produk, di mana semakin besar kapasitasnya akan menyebabkan penawaran semakin elastis. Untuk yang terakhir ini sama ya, kayak faktor dari elastisitas permintaan, di mana jangka waktu elastis. Jika jangka waktu analisisnya semakin panjang, maka elastisitasnya yang dihasilkan akan semakin kecil. Sebaliknya, ketika analisisnya semakin sedikit atau semakin sebentar, maka elastisitasnya akan semakin besar. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu koefisiensi elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, untuk koefisien elastisitas permintaan dan penawaran, keduanya sama ya, dimulai dari 0 sampai tak terhingga, di mana 0 menunjukkan penawaran atau permintaan yang tidak elastis. Untuk tak terhingga menunjukkan penawaran sangat elastis atau permintaan sangat elastis. Berdasarkan koefisiensinya, terdapat 6 jenis elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, bisa kita lihat juga ya, terdapat 6 jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastis, yang kedua, inelastis, yang ketiga, unitary, yang keempat, elastis sempurna, yang kelima, inelastis sempurna, yang keenam, elastisitas hilang. Bisa kita lihat juga, ini kurva-kurvanya ya. Nah, di kurva-kurva ini akan kita jelaskan lebih lanjut, yaitu untuk kurva permintaan elastis, di mana nilai koefisien lebih besar dari 1. Nah, juga untuk kurva permintaan elastis uniter, ketika permintaan turun 50, maka harganya juga naik 50%. Nah, untuk kurva permintaan elastisitas sempurna, walaupun harga tidak berubah, namun jumlah permintaan pasti berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Nah, selanjutnya untuk kurva permintaan inelastis, perubahan di sini tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Untuk kurva yang selanjutnya yaitu kurva permintaan inelastis sempurna, berapapun harga berubah, jumlah permintaan relatif tetap gitu. Jadi meskipun harganya berubah-ubah, tapi jumlah permintaannya akan tetap, relatif tetap. Nah, untuk kurva penawarannya, yang pertama sama seperti yang tadi, kurva penawaran elastis, di mana perubahannya terjadi sedikit terhadap harga akan menyebabkan jumlah penawaran begitu berubah sangat besar. Jadi dari perubahannya, meskipun harganya berubah sedikit, tapi dari penawarannya
berubah sangat besar. Selanjutnya untuk kurva penawaran uniter, di mana sama seperti yang tadi juga, jika harga berubah 50% naik, maka harganya juga akan naik 50%. Untuk kurva selanjutnya, yaitu kurva penawaran elastisitas sempurna, di mana berapapun produksinya, berapapun jumlah penawaran, maka harganya relatif tetap. Untuk kurva selanjutnya, yaitu kurva penawaran tidak elastis, di mana perubahan harga tidak memberikan pengaruh besar terhadap jumlah penawaran tersebut. Nah, untuk kurva yang terakhir, yaitu kurva penawaran inelastis sempurna. Walaupun harganya berubah, namun jumlah penawarannya tetap saja. Nah, untuk selanjutnya ini terdapat 2 contoh soal. Oke, mari kita bacakan. Untuk contoh soal yang pertama, di mana toko pakaian Elo pada jumlah ini melakukan cuci gudang untuk semua produk pakaian, mulai dari pakaian anak hingga pakaian dewasa. Harga pakaian anak yang sebelumnya 20.000 diturunkan menjadi 15.000. Dengan adanya penurunan harga tersebut, terjadilah peningkatan pada jumlah permintaan. Pada jumlah permintaan pakaian anak yang semula jumlahnya 1000 PCS naik menjadi 4000 PCS. Berapakah koefisien elastisitasnya? Nah, kita coba hitung ya. Di sini diketahui bahwa delta Q sama dengan 4000 dikurangi 1000, di mana delta Q ini merupakan yang jumlah perbandingan permintaan yang tadi. Nah, 4000 dikurangi 1000 sama dengan 3000. Oke, lanjut ke delta P. Delta P 15.000 dikurangi 20.000 yang tadi yang penurunan harganya. Nah, delta P sama dengan negatif 5.000. Nah, langsung saja ke rumus ini, rumus elastisitas permintaan, di mana rumusnya adalah ED dikurangi delta Q dibagi delta P dikali P dikali Q. Nah, jadinya 3.000 dibagi negatif 5.000 dikali 20.000 dibagi 1.000. Jadi di sini kita hitung ya, 3.000 dibagi 1.000 kita coret jadi 3. Lalu 20.000 dibagi negatif 5.000 kita coret jadi negatif 4. Jadi 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Jadi ED sama dengan lebih besar dari 1. Kenapa lebih besar? Kan negatif ya. Dari hasil perhitungannya di atas terlihat gitu bahwa sebenarnya hasilnya negatif. Namun dalam hal ini yang negatif tersebut kita abaikan saja. Saat menghitung koefisien elastisitas, si negatifnya kita abaikan saja. Nah, diketahui nilai dari koefisien permintaan pakaian anak sebesar 12, artinya jika akan perubahan harga naik 1%, maka permintaan akan turun sebanyak 12%. Nah, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Mari kita bacakan lagi. Nah, harga pisang di pasar mengalami kenaikan yang awalnya 15.000 per buah dengan jumlah penawaran sebesar 1.000 buah. Setelah naik harganya menjadi 20.000 per buah dengan jumlah penawaran sebanyak 500 buah. Berapakah tingkat elastisitas penawarannya? Nah, di sini diketahui bahwa delta Q sama dengan 1000 dikurangi 500, jadi 500 buah. Nah, untuk delta P-nya 20.000 dikurangi 15.000, jadi 50.000. Nah, di sini diketahui juga P sama Q-nya, P sama dengan 20.000, Q sama dengan 1.000. Nah, untuk rumusnya seperti yang tadi, ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P1 bagi Q2. Nah, ES sama dengan 500 dibagi 5.000
dikali 20.000 dibagi 1.000. Nah, jadi hasilnya 2 gitu. Nah, segitu saja untuk contoh soalnya. Sekarang lanjut kepada kesimpulan, di mana dari pembahasan yang tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa elastisitas permintaan dan penawaran merupakan tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan atas terjadinya perubahan harga pada produk barang. Elastisitas permintaan dan penawaran membantu kita untuk mengerti seberapa besar pasar merespon akan perubahan harga ataupun faktor lainnya. Ini pun penting juga karena memungkinkan pelaku ekonomi untuk membuat keputusan cerdas tentang harga barang, bagaimana mengelola produksi, dan bahkan merancang bagaimana kebijakan pemerintah yang efektif. Nah, segitu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya dari materi yang saya jelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.